Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas penerapan hukum Biot-Savart, yaitu contohnya pada kasus kawat lurus berarus. Nah, di sini kita ingin menghitung medan magnetik di titik P ini. Nah, titik P ini dia punya jarak dari kawat ini yaitu A. Nah, kemudian kita anggap bahwa A ini jauh lebih kecil dari panjang kawat. Jauh lebih kecil dari panjang kawat. Artinya bahwa kita bisa asumsikan bahwa panjang kawatnya ini tak terhingga. Nah, kemudian kita lihat arahnya ke sana. Sini ya. Ke sana. Arusnya. Nah, dalam penentuan hukum Biot-Savart di situ ada suatu elemen DL ya yang kita ambil di dalam suatu panjang. Misalkan di sini ada panjang kawat, maka kita ambil suatu elemen kecil si kawat ini. Misalkan kita ambil elemen kawatnya ini di sini segini. Nah, ini elemen kecil kawat yang kita ambil. Karena kita ambil elemen kecil, maka otomatis ini DL. Oke, ini adalah DL, elemen kecil. Nah, kemudian kita hubungkan antara elemen kawat kecil ini dengan titik P. Nah, kita ambil di sini antara titik elemen kawat kecil ke titik P. Nah, kita hubungkan di sini, kita hubungkan juga jarak A-nya. Nah, ini jarak A dari kawat. Jari kawat ya. Kemudian karena kawat membentang tak hingga, berarti ini minus tak hingga, ini tak hingga. Nah, kemudian karena ini panjang kawat DL, karena ini hanya sumbu X saja, kita bisa tulis DL itu sebagai DX. Oke. Kemudian kita bisa masukkan persamaan hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart yang kemarin kita bisa tulis yaitu dB sama dengan konstantanya mu0 per 4 pi. Nah, ini ada arus I dx. Nah, I dx. Nah, sin theta per. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah panjang R. Nah, di sini kan R kuadrat ya. Ini R kuadrat. Karena ini R kuadratnya ini adalah X, ini A, berarti kita bisa tulis sebagai R kuadrat sama dengan X kuadrat plus A kuadrat. Nah, jadi kita bisa tulis ini A, ini X ya. Jadi kita bisa tulis sebagai X kuadrat plus A kuadrat. Nah, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk integralnya sebagai B sama dengan mu0 I per 4 pi. Kemudian kita bisa integralkan. Nah, karena panjang kawat ini dari min tak hingga sampai tak hingga, maka kita bisa tulis min tak hingga, batas bawahnya, batas atasnya tak hingga. Kemudian kita bisa tuliskan dx sin theta per X kuadrat plus A kuadrat. Nah, untuk memudahkannya, biasanya di sini kita akan mengganti, yaitu kita lihat di sini tetanya ya. Ini tadi teta. Ini teta. Nah, ini sikunya. Jadi sin theta ini menggambarkan di sini ya. Sin tetanya. Nah, kemudian untuk memudahkannya, kita ingin anggaplah bahwa ini adalah alfa. Ini theta, ini alfa. Kalau kita lihat, misal sin theta itu adalah sin depan miring, sin demi. Nah, A per R. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang alfa, coba kalau kita tulis ini cos alfa.
cos alfa, cos samping miring. Oh, jadi kita bisa simpulkan sin theta itu sama dengan cos alfa. Ya. Nah, kemudian kalau gitu kita bisa tuliskan bahwa tangen alfa itu tangen alfa tang de sa depan samping. Nah, kemudian kita bisa tulis sebagai X sama dengan A tangen alfa. Kemudian kita bisa tuliskan dx sama dengan diturunkan dx. Nah, A tangen alfa. Nah, kalau kita turunkan tangen alfa itu adalah A secant kuadrat alfa di alfa. Nah, kemudian kita bisa tulis, jadi sin theta ini nanti diganti dengan cos alfa ya. Jadi B sama dengan mu 0 I per 4 V minta hingga kemudian dx. Nah, karena kita ganti dx ini juga, kalau misalkan tetanya ganti, dx-nya kita ganti, otomatis batas atas bawahnya juga akan diganti ya. Nanti akan menyesuaikan. Jadi kita misalkan tulis dx. Dx-nya adalah A secant kuadrat alfa di alfa. A secant kuadrat alfa di alfa. Sementara sin tetanya kita ganti dengan cos alfa. Ini ya patokannya, cos alfa. Kemudian per